Kalau sholawat sudah nyatu dalam diri, apa yang kalian mau, itulah yang Allah mau. Tapi masih adakah kemauan kita jika Allah mau yang lain? 7 ayat, 7 ayat, bil bismillah. Dengan ayat maksudnya apa? Bismillah adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Dengan demikian, maka kalau baca Fatihah dalam sholat, jika jadi imam wajib dijaharkan. Kalau kiai nutup khutbah dengan wabillahi mas taufik dan mas hidayat, itu maksudnya ya Allah, jika salah jalan tolong ditarik ke jalan Engkau. Disebut dengan muwaffaq. Dia orang yang diberkahi Allah, yufaqihu. Pakai fi'il mudhari'. Allah akan selalu fahamkan dia agama. Kita langsung masuk ke ayat pertama biar dapat berkah tafsirnya ya. Suratul Fatihah Makkiyah 7 ayat bil bismillah. Surat Fatihah itu turunnya di Mekah. Ini versi ahli tafsir. Kalau versi ahli hakikat bukan Makkiyah tapi Arsyiyah. Turunnya di Arash. Namun Makkiyah itu berarti turun sebelum hijrah. Nabi naik ke Arash Allah, diundang oleh Allah untuk sujud di atas arasnya, bukan ngopi-ngopi ya. Lalu diturunkan surat Al-Fatihah langsung di arasy Allah. Maka oleh ahlul haqaiq surat Fatihah disebut surat Arsyiyah. Surat apa? Arsyiyah. Karena peristiwa ini terjadi sebelum hijrah ke Madinah, berarti disebut periode Mekah, maka disebut Makkiyah. Kalau sekarang maki-makian orang sukanya. 7 ayat, 7 ayat bil bismillah. Dengan ayat maksudnya apa? Bismillah adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Dengan demikian, maka kalau baca Fatihah dalam sholat, jika jadi imam wajib dijaharkan. Inilah yang diijtihadkan oleh Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata beliau, ulama ahlul Quran ittifaq, sepakat, bismillah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah, maka membacanya wajib jahron, bukan sirron. Tapi kalau ada imam baca sir, kita maklumi. Ulama yang pakai sir, bismillahnya dikecilkan, dia menggunakan riwayat ahlul hadis, bukan riwayat ahlul Quran. Nah, ini bocoran buat kalian nih, semoga nanti pusing ya. Dalam ilmu riwayat ada namanya mutawatir. Apa namanya? Mutawatir. Yaitu satu ayat, satu surat atau Quran itu diriwayatkan, diajarkan setiap generasi lebih dari 10 orang. Orang tua kalian mulai bingung nih sebagian nih ya. Ngomong opo iki. Namanya mutawatir. Yang pernah nyantri masih ingat pasti ya. Namanya apa? Mutawatir. Dan mutawatir itu mustahil salah dan bohong, mustahil. Al-Quran yang kita dapatkan sekarang dan semua qiraah yang 7, semuanya sepakat. Berapa qiraah? Semuanya sepakat bismillah adalah ayat pertama. Mutawatir. Sedangkan ada satu riwayat yang mengatakan bismillah tidak dibaca Rasulullah. Riwayat ini disebut syaz. Apa arti syaz? Ganjil. Tahu ganjil?
Semua pakai baju putih kecuali ada nggak? Nah, semua dia tuh berdua tuh berempat ya. Semua pakai baju putih kecuali ada 4 orang, itu kan syaz namanya. Apa? Nggak ngerti aku. Sab'u ayat bil bismillah in kanat minha. Kalau memang dianggap oleh ulama bagian darinya, itulah yang benar. Wasabi'ah yang ketujuhnya siratal ladzina sampai akhir surat ghairil maghdubi ila akhiriha. Ya. Wa yuqaddiruha fi awwaliha qulu liyakun ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min makulil ibad. Ini enggak usah diterjemah ya, terpanjang. Kita langsung ke bismillahirrahmanirrahim. Sayangnya di sini bismillahirrahmanirrahim tidak ditafsirkan. Langsung ke alhamdulillahirabbil. Kata beliau, alhamdulillah jumlah khabarnya qusuda biha thana'u 'ala Allah bi madmudiha ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqun li ay yahmaduhu wallahu 'alima 'alal ma'bud bihaqqi rabbil alamin. Alhamdulillah jumlah khabariyah. Apa arti jumlah khabariyah? Yaitu gitu ya. Ya udah gitu. Khabar, apa arti khabar? Mengkhabarkan. Ya. Yang dimaksud adalah as-sana'u 'alallah, pujian terhadap Allah. Yang terkandung di dalamnya makna annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi. Allah itu memiliki semua pujian. Bapak Ibu, ini cantik atau ganteng? Ada cewek ganteng? Cantik nggak? Bilang aja cantik biar mereka seneng. Cantik apa ganteng? Oke. Bapak Ibu yang ngelukis muka anak atau siapa? Dulu waktu hamil gambar nggak? Hidungnya maju dikit. Jadi yang hidungnya agak ke dalam tuh dulu ini ya, ketiban buku kali ya. Ya. Atau pas naik motor jatuh. Ya begitu, mancungnya jadi ke dalam. Coba tanya sama orang tua kalian, apakah bapak ibu yang membuat muka kami begini? Pengennya ibu, anaknya mirip dia. Pengennya bapak, mirip aku aja. Benar gak? Maka ibu-ibu tuh sedih kalau bilang, kok gak mirip kamu? Tuh kesel banget tuh ibu-ibu ya. Benar gak? Tapi ada yang bangga, biar perbaikan keturunan. Bapak ibu ini, asbab mereka lahirlah kalian. Tapi mereka tidak pernah melukis wajah kalian. Sekarang orang bilang, wajahmu cantik dek. Kita senang gak? Senang karena merasa cantik. Senang karena merasa memiliki kecantikan, benar? Padahal yang melukis wajah kalian siapa? Beneran? Allah seniman dong. Ada Al-Musawwir. Allah itu menyebut dirinya apa? Al-Musawwir, yang maha melukis rupa-rupa. Ada yang kembar nggak? Coba naik tangannya. Ada yang kembar nggak? Banyak juga ya. Masya Allah. Udah turun. Itu kalian mirip sama kembarannya? Identik. Coba tanya sama bapak kalian. Itu gimana cara membuatnya? Biasanya bingung juga tuh, iya ya, kok bisa mukanya identik. Tapi semirip-mirip anak kembar, beda nggak wajahnya?
ini cantik, ini cuantik. Ya, cuan. Jangan salah paham. Ketika itu ada, kok beda? Berarti yang melukisnya sangat luar biasa. Pernah lihat lukisan mahal? Saya habis ketemu di Bandung pelukis hebat. Itu kalau ngelukis harganya di atas 100 semua. 100 juta, di atas 100 juta. Bukan 100 perak. Kalau dia selesai ngelukis, dia buat tanda tangan di samping bawahnya. Tanda kalau ini karya dia. Udah ketemu belum tanda tangan Allah di wajah kita? Belum? Ya Allah, wajahnya begitu nggak tahu. Ada tanda tangan Allah di situ. Ya, tanda tangannya nggak mesti bentuk, nggak mesti begitu. Tapi ketika kita melihat, ya Allah, ini wajahku bukan aku yang buat. Bukan bapak ibuku yang buat, tapi engkaulah yang melukisnya langsung. Ini produk air ketuban semua ini. Sekarang jadi cantik, sok-sok harum lagi ya. Air ketuban. Bener? Ingat gak dulu waktu minum air ketuban? Tuh, itulah hebatnya Allah, yang jorok-jorok Allah lupakan kan? Maka ketika ada orang muji kalian, kamu cantik neng. Kamu pinter dek, maukah kamu aku nafkahi? Kalau ada yang begitu, dia bukan lagi puji kita, dia lagi muji yang melukis wajah ini. Maka merindingnya bukan karena dipuji, tapi merindingnya karena ingat yang maha terpuji. Gitu maksudnya. Kalau begitu, kelepok-kelepok langsung cowoknya ya. Itu pelet abadi itu. Alhamdulillahi Rabbil. Apa arti Rabbil Alamin? Ay maliku jami'il khalqi. Boleh dibaca malikun jami'al khalqi. Minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Wa kullum minha yutlaqu alaihi alamun. Rob itu bukan Robi temanku namanya Robi. Robbi, apa arti Rob? Rob artinya pemilik, pencipta, penguasa, pengatur. Bisa ulang? Apa arti Rob? Pemilik. Tuh kan, hafalannya rusak, generasi micin. Generasi TikTok begini nih. Ya Allah. Pencipta, pemilik semua makhluk. Kita ini makhluk bukan? Makhluk artinya yang dicipta, yang dibuat. Ada dulu yang gak dicipta, tiba-tiba keluar dari kolong WC. Tikus tuh ya. Baik itu ins, manusia. Depan saya ini manusia gak nih? Samping kiri kanan? Yakin manusia? Jangan-jangan malaikat, jangan-jangan bidadari. Seneng amat digodain. Wal malaikati, ada jin. Kenapa disebut jin? Li'annahu junna alaihil basar. Karena mata dihalangi untuk memandangnya, maka disebut jin. Dulu namanya jan, Banul Jan. Dikirimlah Nabi Syith. Nabi siapa? Nabi Syith ini disuruh membacakan doa-doa di semua pelosok bumi. Dimanapun dia bacakan doa, maka di tempat itu tiada lagi yang bisa melihat jin. Jin langsung tertutup alamnya. Malam ini hadir dia sebagian. Alhamdulillah. Senang amat. Wal malaikah, dan para wad dawab, dan semua yang melata di muka bumi. Mulai dari kecoa, semut, masuk semua tuh. Ya. Nggak ada satupun makhluk kecuali dicipta oleh Allah Subhanahu.
Makanya Imam Ahmad itu mengatakan kalau kamu tersesat di padang rumput, di padang pasir, dimanapun, di tengah hutan, maka berteriaklah, ya ibadallah, wahai hamba Allah, daluni, tunjukkan kepadaku jalan. Ya, tapi kalau kalian tersesat di alam percintaan, wah itu susah. Manusia, ini kita, bisa ngelihat saya ke depan? Bisa. Wujud nggak nih? Maka ini alam. Bisa ngelihat yang samping kiri kanan saya? Yang di sini nih. Bisa lihat nggak? Yang di atas? Tuh. Padahal ada loh. Kok nggak bisa lihat? Karena alamnya sudah berbeda. Setiap kita ini ada malaikatnya. Lahir kita, Allah kirim malaikat plus syaitan melahirkan anak. Jadi kalian ini syaitannya banyak banget ini. Ya. Bener nggak? Nggak tahu ya. Maka kita kasih tahu barusan. Alam, apa makna alam? Alam itu artinya tanda. Apa arti alam? Tanda bahwa ada yang menciptakannya. Di tubuh kita ada alam darah, ada alam pembuluh darah, ada alam kulit, ada alam rambut. Di dalam diri ini ada alam nafs, jiwa, ada alam kolbu. Nah, yang kalian kalau jatuh cinta terus jantungnya berdebar. Ujian jantung berdebar. Sama kan? Ketemu si doi jantung berdebar. Ketemu guru killer jantung berdebar. Jantungnya berdebar sama, tapi rasanya berlainan. Ketemu musuh jantung berdebar. Bener? Beneran, kalian banyak musuh ya? Jadi ketika jantung berdebar bukan berarti rasanya sama, rasanya berlainan. Maka alamnya kolbu itu beragam, ada alam cinta, ada alam benci, ada alam kenangan. Itu yang suka ngenang-ngenang seseorang tuh ya. Wa minha yutlaqu alaihi alam. Nah, ini yang disebut sebagai alamul insi, alamul jinni ila ghairi dzalik ya. Wa ghalaba fi jam'ihi bil ya wan nun ya. Maka supaya disebut jamak alam ditambahin ya nun alamin berarti semua alam ya. Nah, itu dulu ya. Ini baru satu kitab nih. Baru satu ayat alhamdulillahirabbil. Kalau nggak diloncat-loncat kapan selesainya juga nih. Inilah baru sedikit penggalan dari tafsir Al-Jalalain ya. Mau dapat sanadnya nggak? Mau ijazahnya? Taib, ajaztukumul hadirin wal hadirat, kitab al-tafsir, tafsir Jalalain kama ajazani masyayikhi. Jawab, qabilna. Qabil al-Fatihah. Amin. Masya Allah. Sekarang kita baca Hasyiah I'anatut Talibin. Ini judulnya termasuk aneh. Jamak talib apa? Tulab. Ada nggak bilang talibin? Nggak ada kan? Nah, karena untuk menyamakan judulnya ala halli alfazi fathil mu'in, maka dipakailah jamak yang tidak ghalib, jamak yang tidak biasa dipakai. Talib jamaknya tulab. Jarang kan orang pakai talibin. Talibin ini secara kaidah sah, tapi la yasta'miluhu ahlul lughah, tidak dipakai oleh ahli bahasa, urfan wa lughatan ya. Secara uruf ataupun secara bahasa baru beliau yang pakai. Namanya Sayyid Abu Bakar Utsman
ibn Muhammad Syata ad-Dimyati al-Bakri. Disebut dengan Bakri Syata. Apa nama pendeknya? Bakri Syata. Wafatnya 1300 Hijriah. Sekarang 1443. Berarti udah 100 berapa tahun? Tuh ketahuan kan ilmu hisabnya kacau. Wafatnya 1300, sekarang 1443. Berapa tuh? 143. Beliau ini guru dari Syekh Mahfud At-Tirmasi Al-Jawi. Guru daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Guru daripada Syekhana Khalil Bangkalani. Ya, dan beberapa masyayikh yang lain. Adapun di Magelang ada tadi Mbah Dalhar. Di daerah mana nih Jawa Timur, Mbah Hashim Asy'ari. Mereka berguru kepada murid pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini Sayyid Bakri Syata. Punya murid namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi dan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Mereka berdua punya murid Mbah Dalhar termasuk Mbah Hashim Asy'ari. Mereka punya murid, jadilah salah satu di pesantren ini. Jadi kalian nyambung kepada pengarang kitab Syekh Bakri Syata. Dulu kitab ini dikaji di Mekah, Bu. Sekarang anaknya Bapak Ibu ngaji kitab ini. Canggih ya? Keren gak? Bangga gak punya anak? Kitab dulu dikaji di mana? Di Mekah. Sekarang dikaji di kota Magelang. Al-Makki. Al-Magelangi. Kita baca dikit ya. Panjang banget nih. Jadi kitab ini disebut hasyiah. Hasyiah itu pinggir atau syarah pinggiran. Beliau sedang mensyarah kitab Fathul Mu'in. Apa nama kitabnya? Udah ngaji belum? Khatam. Itu kelas apa yang khatam? Alfiyah apa? Aliyah? Masya Allah. Ini kalau saya masih semuda kalian, saya pengen ngaji lagi itu. Gombal ya. Apa kata beliau? Ini setelah membuka dengan Alhamdulillah dan sholawat, beliau menyebutkan hadis. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu. Ciri-ciri orang yang diberkahi Allah, yufaqihu. Pakai fi'il mudhari'. Allah akan selalu fahamkan dia agama. Sampai mati. Jadi nyantri itu secara formal betul sampai apa tadi? Alfiyah dan aliyah. Tapi kalau ingin dapat keberkahan, yufaqihu fiddin, selalu tidak pernah berhenti. Difaqihkan masalah agama. Ilmu fiqh, dulu semua ilmu agama disebut fiqh. Begitu kata Imam Ghazali dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Tapi ketika ahli fikih sudah mulai ganti orientasi arahnya, belajar ilmu fikih supaya jadi PNS, supaya jadi dosen, supaya bergaji tetap tiap bulan, maka bergantilah niat para fuqaha. Ditulislah kitab Ihya Ulumuddin untuk menjelaskan ilmu fikih tidak lagi menghantarkan orang kenal Allah, tapi orang belajar fikih sekarang pengen cari dunia. Berarti dia belum yufaqihu fiddin.
Lalu beliau mengatakan, wa ba'du fayaqulu afqarul wara ila rabbih. Berkata makhluk yang paling fakir kepada Allah, Allah yang zil ata, yang maha memberi pemberian, anugerah. Abu Bakrin ibn al-marhum Muhammad Syata. Jadi Abu Bakar ini dulu pernah ke Pulau Jawa, pernah ke Pulau Sumatera. Ketika sampai di Pulau Sumatera, dia ambillah satu santri namanya Ahmad Khatib, dibawa ke Mekah. Itu yang jadi imam di Mekah, namanya Ahmad Khatib Al-Minang. Gurunya Bahdalhar, gurunya Bahasim, ya. Innahu lamma waffaqani Allah Ta'ala liqira'ati syarhil alimul allamah al-arif al-kamil murabbil fuqara'i wal muridin wal afadil al-jami' al-asnafil ulum al-hawili makarimil akhlaq ma'adaqa'ikil fuhum Syekh Zainuddin ibn Syekh Abdul Aziz ibn al-Alamah Syekh Zainuddin mu'allif Hidayatul Adhkiya ila tariqil awliya ibn Syekh bin Ali bin Syekh Ahmad Asy-Syafi'i al-Malibari al-Fannani al-Musamma fi Fathil Mu'in bi syarhi Qurratul Ain bi Muhimmatid Din sampai bla 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 tijahal Baitil Haram. Nah, jadi beliau cerita nih. Mau dengar ceritanya nggak, Bu? Ini nggak ada barisnya loh, Bu. Canggih loh anak-anaknya baca kitab yang nggak ada barisnya. Kayak Quran tapi nggak ada harokatnya, kan canggih tuh. Jadi kalian ini sakti-sakti juga ya. Bisa baca Quran nggak berbaris. Salahnya 7 kali. Kata beliau, setelah Allah izinkan aku membaca syarah daripada orang yang sangat alim, yang sangat arif billah, yang akhlaknya sangat bagus, bernama Syekh Zainuddin ibn Syekh Abdul Aziz bin Alama Syekh Zainuddin, pengarang Hidayatul Azkiya, bin Syekh Ali bin Syekh Ahmad Syafi'i al-Malibari. Judul kitabnya Fathul Mu'in, ya. Di mana ngajinya? Tijahal Baitil Haram, menghadap ke Baitul. Jadi ngajinya depan Masjidil Haram. Sekarang kitab ini nggak boleh dikaji di sono, nggak boleh. Jadi kitabnya dulu dikaji di Masjidil Haram, sekarang pindah ke Magelang. Katabtu alaihi hawamish tahullu mabnahu wa tubayyinu ma'nah. Maka aku terinspirasi untuk menulis penjelasannya. Summa ba'da tamamil qiraah talaba minni jumlatun minal asdiqa. Aslahu Allahu li wa lahumul hal wa sya'an tajridatil kalhamamish wa jam'aha. Setelah aku tulis catatan, kata kawan-kawan, dijadiin kitab aja Tuan Syekh, maka beliau tulis menjadi hasyiyah, dikasih judul I'anatut Talibin, dan beliau di sini mengatakan tawassaltu. Jadi setelah banyak yang minta jadiin kitab aja Tuan Syekh, maka beliau mengatakan tawassaltu bi sayyidil ajami wal arabi. Aku bertawassul dengan nabi yang merupakan nabinya orang Arab dan nabi yang bukan Arab. Faja'atil bisyaratu bil isyarah, maka datanglah kabar gembira dengan isyarat. Wa syara'tu fit tajrid, lalu aku fokuskan, lalu aku namakan pendek kata samaituhu i'anatut talibin ala halli alfazi fathil mu'in. Coba judulnya apa? I'anatut talibin ala halli alfazi fathil, ulangi dong. I'anatut talibin ala halli zawaji. Jangan salah baca. Ala halli alfazi fathil mu'in. Jadi beliau mengatakan supaya aku mantap, aku tawassul dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah tawassullah kitab ini masih diberkahi sampai sekarang, dan yang membacanya juga dapat berkah. Ya.
Maka nih para kiai, para gawagis, para ustadz, kalau hendak diberkahi karyanya, bertawassullah kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan langsung tulis, kirim, tulis cetak, jangan. Tunggu dulu bisyarah bil isyarah. Seperti kitab ini. Faja'atil bisyaratu bil isyarah. Datanglah kabar gembira yang mengisyaratkan, ajarkan kitab ini, tulis kitab ini. Maka sampai hari ini mulai dari ujung Aceh sampai ujung negeri Indonesia selama masih ada pesantren orang baca kitab ini. Dan tidak ada di dunia negeri yang paling banyak baca kitab ini kecuali Indonesia. Alhamdulillah. Maka untuk pengarangnya dan guru-guru kita semua kita kirimkan Al-Fatihah. Amin. Gimana? Kayaknya hati saya sudah nggak mau nerusin dia. Karena bagian sini agak berat matanya. Dimaklumi kalau kalian ngaji sampai besok pagi juga kuat ya. Gaya. Yang penting tabarukan baca bagian depannya ya. Wa bihadza ajaztukum jami'a. Qabiltu. Semoga semua yang hadir diberkahi oleh Allah SWT. Jadi nanti kalau kalian ngaji kitab boleh mengijazahkan kitabnya. Ya. Selesai ngaji kitab sama murid ijazahkan. Itu sudah boleh. Boleh pakai sanad guru kita di sini. Atau sanad saya juga boleh. Ya. Sanad kita ada yang jalur Syekh Yasin Al-Fadani, ada yang jalur murid-murid dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ada jalur Syekh Hasan Masyad, banyak ya. Semuanya ulama Mekah. Jadi kita kembalikan sanadnya ke Mekah. Maka ini kabar gembira buat kita semua. Kitab-kitab yang kita baca ini dulu ulama ngaji di sana, tapi karena akidah orang di sana sekarang sudah dirubah oleh pemerintahnya, oleh ulamanya, kitab-kitab ini sudah nyebar di banyak negeri. Dan yang paling banyak mempelajarinya ulama dan santri di negeri ini. Oleh karena itu, boleh saya sebut, wali-wali Allah sudah memekah dan memedinahkan Indonesia. Ya, ini syukur nikmat kita kepada Allah SWT. Dan negeri ini menjadi negeri yang paling bebas untuk orang yang mengamalkan ajaran Islam. Maka jangan emosi lagi berjuang untuk atas nama Islam ya. Udah banyak kebebasan untuk kita semua. Tinggal kita syukuri, jangan banyak emosi. Udah jam berapa? Lanjut kitab tuh gimana? Gimana Gus? Mau kitab apa lagi nih? Waduh, Fathul Izar. Itu kitab rahasianya rahasia. Alfiyah. Mana alfiyahnya di sini? Alhamdulillah nggak ada. Ya udah nggak ada. Ya ini aja nih. Ini ada Qutul Habib Al-Gharib Tausyih ala Ibn Qasim. Dikit aja ya. Tausyih ala Ibn Qasim. Ini yang saya cinta dan suka dari kitab ini. Bukan karena kalian yang ngaji. Karena ditulis oleh Maulana Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Qutub Syahir Al-Alim Al-Kabir Muhammad Nawawi bin Umar
Bantani Al-Jawi. Dulu semua ulama Nusantara disebut Al-Jawi. Bukan berarti dia orang Jawa, bisa jadi dia orang Banten, bisa jadi orang Aceh, bisa jadi dia orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Lombok, Madura, semuanya disebut Al-Jawi. Jawi itu artinya apa? Jauh, apa arti jauh? Al-Jaw barid, apa artinya? Apa arti jauh? Apa arti jauh? Jauh. Ya salam. Al-jaw, jauh apa arti jauh? Al-hawa, udara. Oh, bulat. Al-jaw, maka dulu orang sebut negeri kita, negeri di atas angin atau di bawah angin. Karena jauh, cocok logi. Tahu cocok logi enggak? Emang begitu dari sononya, ya. Jadi waktu Ibnu Battutah datang ke negeri kita disebut ini negeri di bawah angin atau di atas angin, ya. Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, beliau ini sebenarnya masih keturunan dari Asy-Syarif Hidayatullah di Cirebon, ya, benar. Cireboni. Gelarnya apa? Sunan Gunung. Orang ngira pohon jati, padahal jati itu orang sana kalau baca za itu jim. Sunan gunung yang fana dalam cinta pada zatinya Allah. Itu disebut, itu makomnya beliau, fana fizzat, fizzati, maka disebut az-zati. Orang sana bacanya jati. Sama kayak di Tuban ada Mbah As-Samarqandi. Sama orang Jawa diganti Mbah Asmoro. Makanya pada seneng love-lovean, gini-gini. Apalagi banyak kan yang dirubah-rubah namanya, ya sesuai lafaznya orang lokal. Syekh Nawawi ini adalah guru daripada Syekhana Khalil. Guru juga daripada Syekh Mahfud At-Tirmidzi dan ayah beliau. Ya. Syekh Nawawi ini punya murid pejuang-pejuang di negeri ini. Dulu ada namanya di Banten Syekh Arsyad At-Tawil. Dibuang ke Manado, meninggal di sana. Jadi pejuang. Jadi imam-imam kita ketika mereka mendidik murid pulang-pulang jadi mujahid. Bukan mujahad. Jadi mujahid. Beliau setelah mengkaji kitab Matan Takrib lalu hasyiahnya, beliau kemudian menulis hasyiah baru lagi, ya. Waduh, jenggotnya banyak banget ini. Makanya kiai-kiai Jawa jenggotnya hilang, udah pindah ke kitab. Coba lihat, ada kiai kalian yang berjenggot nggak sini? Gus Yusuf jenggotnya di mana? Yai Damanhuri jenggotnya di mana? Ada dikit. Dikit, kebanyakannya di kitab. Baik, maaf kiai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanina al-musnadin al-muttasil ila al-muallif qala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alim Al-Allama Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahu Allah taala bi rahmatihi wa ridwanihi. Amin ya rabbal alamin. Udah selesai. Berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allama. Apa beda alim alama? Alim itu biasa aja. Alim itu ilmunya cuma beberapa, tapi allamah kana mutafanninan bi jami'il ulum illa qalila, ya. Dia menguasai banyak ilmu, itu disebut allamah. Gelarnya yang berikut Syamsuddin, pelita agama. Kalau beliau datang ada yang tadinya gelap jadi terang, yang tadi nggak faham jadi faham, ya.
Abu Abdullah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i. Nama lengkap beliau Muhammad bin Qasim. Maka disebut Hasyiyah ibn Qasim. Semoga Allah meliputinya dengan rahmat. Alhamdulillah tabarrukan bi Fatihatil Kitab li'annaha ibtida'u kulli amrin dhi balin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minin fil jannati darith thawab. Kata beliau, aku mulai kitab ini dengan alhamdulillah, bertabarruk dengan surat Al-Fatihah. Karena apa? Li'annaha ibtida', permulaan daripada kulli amrin dzibalin, segala urusan yang ada niat baiknya disebut dzibalin. Bal artinya kesadaran. Amrun zubalin, suatu urusan yang emang diniatkan secara baik. Alhamdulillah itu permulaan semua doa, benar nggak? Penutup juga dari semua doa, benar? Wa akhir da'wal mu'minin fil jannah. Orang beriman di surga itu kalau selesai doa, apa kata mereka? Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa terakhir orang beriman selesai mereka masuk ke surga, baca alhamdulillah. Ahmaduhu an waffaqa. Nah, ini tinggal tasdidnya sini. Man arada min ibadihi litafaqu fid din ala wifqi muradih. Aku memuji Allah yang telah memberi taufik. Waffaqa, taufik. Apa arti taufik? Oh, ada seseorang namanya Taufik. Kalian lagi berebut sama Taufik. Wabillahi taufik, jantungnya langsung berdebar. Wal hidayah, Mas Taufik dan Mas Dayat. An waffaqa, Allah memberi taufik. Nah, saya ganti deh biar kalian gak gedehem-dehem ya. Waffaqa itu artinya menyesuaikan gerak hamba dengan gerak Allah. Menyelaraskan perbuatan hamba dengan keridhaan Allah. Maka kalau kiai nutup khutbah dengan wabillahi Mas Taufik dan Mas Hidayat, itu maksudnya ya Allah, jika salah jalan, tolong ditarik ke jalan Engkau. Disebut dengan muwaffaq. Ada lagi namanya Mas Muwaffaq. Mas suka bikin wafak. Baik. Aku memujinya karena dia telah memberi taufik siapapun yang dia kehendaki. Min ibadih, tidak semua hamba. Sebagian hambanya litafaqu fid din, untuk memahami agama. Agama ini 4 ilmunya. Dari 4 inilah terbagi semua ilmu agama. Pertama, ilmu al-Islam. Lahir di sini hukum Islam disebut fikih. Apa pertama? Al-Islam. Lahir ilmu namanya fikih. Di fikih ada berapa mazhab yang terkenal? Yang kedua, al-iman, melahirkan ilmu akidah dan tauhid. Di sini muncul 2 aliran besar tauhid, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari dan Maturidi, Masrudi. Saya pernah ke makom Imam Al-Maturidi. Itu imam petani. Dia kalau panen, jamaahnya dia kasih buah. Jadi jamaahnya udah dapat ilmu, dapat susah nyari guru yang begitu sekarang ya.
Sekarang kiai udah nggak sempat bercocok tanam. Sempat nggak kiai cocok tanam? Ladangnya sudah berganti menjadi pesantren. Pesantren itulah mereka motong-motongin jantung kalian, tuh ya. Nebas-nebas kolbu kalian, biar jadi orang, biar nanti berbuah. Semoga malam ini sudah mulai berbuah. Pengennya buahnya bertambah ya, Mas Taufik. Wa usalli wa usallim ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin. Aku sampaikan salawat dan salam kepada makhluk paling mulia Nabi Muhammad sayyidil mursalin. Al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini selama ini dengar hadis ini, tahu nggak siapa periwayat hadisnya? Siapa rawi hadis ini? Siapa? Nggak tahu kan? Nih, ingat ya, hadis rawahul Bukhari gitu kan, rawahu Muslim, rawahu Abu Daud. Nah, ini rawahunya siapa? Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki keberkahan, Allah fahamkan di agama. Riwayat Imam Al-Bukhari wat-Tirmizi atau wat-Turmuji. Orang sini bacanya Turmuji ya? Turmudi. Nang di. Wa ala alihi wa sahbihi muddata zikri dzakirin wa sahwil ghafilin. Ya. Karena berkah kalam ini, apa kata beliau? Aku sampaikan salawat dan salam kepada Nabi yang berkata, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, dan kepada sahabatnya dan para keluarganya, selama orang berzikir atau selama orang tidak berzikir. Maka sebanyak ada orang berzikir, sebanyak itu salawat. Sebanyak orang tidak berzikir, sebanyak itu karena kalimat ini, kitab ini diberkahi sampai sekarang. Ini karena satu salawat aja kadang. Ya. Maka kalian, ini karena mau tamat, benar ya? Pasti habis ini galau. Ya Allah, hidupku jomblo. Supaya tidak kesepian, banyak-banyaklah sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya, amalkan kitab dala, jadikan itu penghibur hati pelipur lara. Kalau sholawat sudah nyatu dalam diri, apa yang kalian mau, itulah yang Allah mau. Tapi masih adakah kemauan kita jika Allah mau yang lain? Tidak ada. Kalau benar Allah berkehendak, maka kehendak kita tidak boleh menyalahi kehendak Allah. Tapi jika Allah sudah sayang hamba, apa yang dia mau, Allah mau. Kalian mau nikah langsung Allah nikahkan tuh. Tapi kalau Allah belum sayang sama kalian, ya enggak. Mau 1000 kali, gagal lagi. Gagal berkali-kali. Wa ba'du hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar wa tahdzib. وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب لينتفع به المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة والدين. Ini kitab ringkasan, wat-tahdzib, susunan yang disusun ulang ya supaya rapi. Aku tulis untuk menjelaskan matan takrib supaya orang mubtadiin pemula memahaminya. Ini kata Imam Ibnu Qasim. Imam siapa? Kitab ini karena dia ringkasan, maka tidak disebutkan di situ dalil. Nanti kalian kalau sudah khatam, sudah selesai ngaji di sini, di luar sana, bahkan di alam maya, di alam YouTube, orang-orang sekarang nggak mau kitab, maunya dalil. Maunya apa? Dalil. Jadi nanyanya mana dalilnya? Nggak mau cuma mana kitabnya. Maka nanti yang mau cari dalilnya, carilah kitab judulnya Bulughul Maram.
Bulughul Maram adalah pendalilan semua yang ada di matan takrib atau Hasyiah Ibnu Qasim atau Fathul Mu'in. Semua dalilnya ada di mana? Ya. Udah belajar kitab itu belum? Nanti belajar sama suami ya. Ya, udah itu aja deh ya. Udah malam. Jam berapa? Dereng. 9. Kita apa lagi di sini nih? Ya, saya ijazahkan dulu ya. Ajaztukum Hasyiah Ibn Qasim wa syarah lil Imam Al-Faqih Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nah, ini cara naruh kitab. Jadi kitab hadis matan harus di atas. Dan yang boleh di atas kitab hadis cuma kitab hadis. Kalau enggak Quran. Jangan taruh kitab hadis di bawah kitab fikih. Karena fikih itu menjelaskan hadis. Hadis menjelaskan Quran. Jadi kalau ada santri naruh Quran mushaf di bawah, enggak barokah ilmunya. Karena dia su'ul adab kepada Al-Quran ya. Jadi kalau di rumah sama naruh kitab itu yang benar. Naruhnya di mana? Jangan naruh di bawah, di lantai.